Nili dengan cermat mulai mengingat siapa saja orang-orang yang berjuang sampai mati untuk kota Glory dalam kehidupannya terdahulu. Mereka yang mati secara heroik dalam pertempuran terakhir, harusnya menjadi orang yang bisa dia percayai. Nili harus mendapatkan sumber daya sebanyak mungkin dan sesegera mungkin. Di kota Glory posisi asosiasi alkemis sedikit menurun. Namun, reputasi seorang alkemis masih dianggap monster. Asosiasi alkemis hanya sedikit lebih rendah dari 3 klan besar. Di dalam otak Nili, ada segala macam pengetahuan tentang alkimia. Jika pengetahuan ini digunakan dengan benar, maka hal itu mungkin dapat memperkuat asosiasi alkemis. Hanya dengan cara memperkuat asosiasi alkemis, maka kota Glory akan otomatis lebih kuat. Pengetahuan ini juga dapat dianggap sebagai kontribusi Nili terhadap kota Glory. Asosiasi alkemis adalah konstruksi yang luas. Halaman pavilionnya saja membutuhkan banyak ruang. Aula di depan terdapat banyak alkemis yang hilir mudik mengenakan jubah berwarna beda-beda. Meskipun sekarang asosiasi alkemis telah sedikit menurun, orang masih dapat menyaksikan betapa mulianya asosiasi alkemis dahulunya, didasarkan pada konstruksi bangunannya yang luar biasa. Alkemis dibedakan berdasarkan peringkat, menjadi magang, master, dan grandmaster. Setiap peringkat kemudian dibagi lagi menjadi tingkat dasar, menengah, dan senior. Magang akan mengenakan jubah abu-abu, masters akan mengenakan jubah putih dan grandmaster akan mengenakan jubah perak. Sebagian besar alkemis yang hilir mudik tadi adalah peringkat magang. Adapun peringkat master, mereka jarang terlihat. Hanya 1 atau 2 dari mereka yang terlihat. Karena penurunan asosiasi alkemis, maka para jenius enggan menghabiskan waktu mereka dalam alkimia. Mereka akan lebih fokus pada budidaya sebagai gantinya, karena itu, jumlah alkemis dan generasi penerusnya yang lebih muda semakin berkurang. Setelah memasuki asosiasi alkemis, Xiao Ning, Du Ze, Lu Piao, dan 3 sahabat lainnya, semuanya melihat sekeliling. Mereka masih tidak mengerti mengapa Nili berniat datang ke sini. Nili dengan cermat mengingat bahwa di dalam asosiasi alkemis, ada 6 orang yang tetua yang memiliki kekuatan berbicara paling banyak. Mereka semua adalah tetua dengan peringkat yang terendah dari mereka adalah Master Alkimia Menengah, diikuti oleh 2 Master Alkimia Senior. Sedangkan untuk tingkat Grandmaster, sampai sekarang, asosiasi alkemis belum memilikinya. Selain dari 6 orang tetua, ada seorang direktur yang tugasnya mengelola berbagai hal dari asosiasi alkemis. Dalam pertempuran terakhir kota Glory dalam kehidupan terdahulu, asosiasi alkemis banyak berkontribusi. Pada akhirnya, semua orang mati secara heroik dalam pertempuran. Paling tidak, Nili dapat mengkonfirmasi bahwa mereka tidak bersama klan suci. Senang kamu ada di sini, apa yang bisa kulakukan untukmu? Seorang wanita mengenakan jubah abu-abu berjalan menghampiri dan bertanya. Dia adalah resepsionis dari aula asosiasi alkemis. Aku di sini untuk mengikuti ujian alkemis, kata Nili sambil menatap wanita jangkung itu, dan dengan ringan tersenyum. Boleh aku tahu bagaimana aku bisa memanggilmu? Xiao Ninger, Du Ze, Lu Piao dan 3 sahabat lainnya memandang Nili dengan kaget. Mereka awalnya berpikir bahwa Nili ada di sini untuk mencari seseorang. Tidak pernah dalam imajinasi mereka, membayangkan bahwa Nili akan berada di sini untuk mengikuti ujian alkemis. Mungkinkah Nili juga pandai alkimia? Setelah lama bergaul bersama dengan Nili, dengan semua jenis peristiwa yang mereka alami bagaikan monster di sekitar Nili, Du Ze, Lu Piao dan 3 sahabat lainnya tidak lagi mengejutkan. Wanita ini menatap Nili dengan sedikit terkejut. Jumlah anak muda yang datang ke asosiasi alkemis untuk menjadi alkemis sudah sangat jarang. Karena ada pendatang baru, tentu saja asosiasi alkemis menyambut mereka. Kamu bisa memanggilku Xiao Lan. Kamu di sini untuk ujian peringkat magang, kan? Sudahkah kamu mempersiapkan diri dengan baik? Anggota alkemis peringkat magang harus sudah terbiasa dengan lebih dari 10 buku yang membahas alkimia, kata Xiao Lan, tersenyum ringan. Buku-buku itu memiliki lebih dari ratusan ribu kata tentang bahasan alkimia, dan itu saja membuat banyak orang terhenyak. Namun, memang tak ada pilihan lain. Untuk menjadi seorang alkemis, jika mereka bahkan tidak tahu dasar dan prinsip alkimia, itu bisa menyebabkan kematian. Nona Xiaolan, bisakah aku mengikuti ujian untuk peringkat Master Alkimia? Tanya Nili, memandang ke arah Xiaolan. Mendengar kata-kata Nili, Xiaolan tertegun sejenak dan berkata, meskipun bisa, tetapi apakah kamu tahu berapa banyak latihan yang diperlukan untuk menjadi seorang Master Alkimia? Selain buku-buku tentang alkemis, ada juga lebih dari ratusan buku tentang berbagai herbal yang perlu kamu kuasai. Xiaolan menajamkan matanya ke Nili, dan berpikir dalam hati bahwa Nili adalah omong kosong. Bahkan jika Nili mulai membaca buku-buku itu sejak dia masih berada di dalam rahim, dia tetap tidak akan bisa membaca seluruhnya, apalagi memahaminya. Master alkimia dasar saja, membutuhkan waktu lebih dari 1 dekade pengalaman sebagai peringkat magang. Nili bahkan mungkin belum pernah berhubungan dengan tungku alkimia sebelumnya. Bahkan jika dia melewati ujian pertama, ujian kedua adalah tentang memperbaiki eliksir. Dia bahkan tidak bisa melewatinya. Nili terkesan tidak realistis. Dia bahkan belum menghabiskan waktunya untuk belajar dengan benar dan ingin pergi ke langit dengan 1 langkah. Nili berkedip, menatap Xiaolan dan berkata, usia tidak mencerminkan pengetahuan seseorang, bukan? Nona Xiaolan, bawa saja aku ke ujian Master Alkimia utama. Namun, mengenai permintaan Nili, Xiaolan tidak dapat menolaknya karena ada aturan yang ditetapkan di asosiasi alkemis. Mau itu ujian peringkat magang dasar atau peringkat Master Alkimia dasar, benar-benar terbuka. Siapapun dapat mengikuti ujian, tanpa ada batasan usia. Mereka hanya perlu membayar 200 koin roh iblis untuk mengikuti ujian. Beberapa peringkat magang tingkat senior akan rutin datang dan mengikuti ujian setiap bulan. Jika mereka lulus semua tes, maka mendapatkan peringkat Master Alkimia tingkat dasar, identitas dan status mereka akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Namun, tidak mudah untuk lulus ujian peringkat Master Alkimia. Biasanya masih ujian babak pertama, dengan ratusan orang yang ikut serta, hanya sedikit yang akan bertahan. Selain itu, ujian putaran kedua dan ketiga bahkan lebih sulit.
Mengikuti ujian untuk peringkat Master Alkimia mengharuskan kamu membayar di muka 200 koin roh iblis, dan diharuskan membayar terlebih dahulu sebelum mengikuti ujian, kata Nona Xiaolan, memandang Nili. Hanya 200 koin roh iblis. Baiklah, pimpin jalan. Nili berkata kepada Xiaolan. Dia menoleh ke arah Xiaoning dan Teamnya. Kalian tetap menunggu saja di sini. Setelah aku kelar ujian, aku akan datang mencari kalian, kata Nili dengan berbisik. Oke, kita akan makan malam bersama setelah kau menyelesaikan ujian, Lu Piao tertawa. Dia tampaknya memiliki kepercayaan pada Nili. Nili, semoga beruntung. Xiaoning berkata dengan lembut, dengan kedua tangannya di depan dadanya. Mendengar percakapan Nili dan Lu Piao, Nona Xiaolan memutar matanya. Ini adalah ujian peringkat Master Alkimia, bukan ujian peringkat magang. Nili dan teman-temannya terlihat konyol. Mereka pikir ujian peringkat Master Alkimia itu mudah. 200 koin roh iblis yang dibayarkan Nili akan sia-sia. Namun, ini adalah uang Nili, jadi itu bukan masalahnya. Dia hanya dituntut untuk melakukan pekerjaannya dengan benar. Ikuti aku, Nona Xiaolan cemberut, tidak mengatakan apapun lagi. Ujian peringkat Master Alkimia tingkat dasar terletak di lorong panjang yang membentang jauh. Di setiap sisi lorong ada kamar-kamar kecil. Setiap peserta ujian harus memasuki salah satu ruangan ini untuk menyelesaikan ujian pengetahuan alkimia yang kompleks. Setelah itu, jawaban mereka akan dinilai oleh beberapa alkemis peringkat master tingkat dasar juga, baru kemudian pergi ke putaran ujian berikutnya. Ujian hari ini diikuti oleh 6 peserta. Dalam 6 orang ini, 3 berusia di atas 30 tahun dan 2 sudah memiliki rambut uban di kepalanya. Ketika mereka melihat Nona Xiaolan membawa Nili, mereka semua sedikit tercengang. Salah satu dari pria berusia 30 tahun itu memperhatikan Nili. Alisnya sedikit mengernyit dan berkata, apa yang kau lakukan di sini? Nili mengangkat kepalanya menatap pria itu dan dengan ringan berkata, aku sama sepertimu. Aku di sini untuk mengikuti ujian. Pria itu melihat pakaian Nili. Dengan hanya melihat sekilas, dia dapat menyimpulkan bahwa Nili bukan berasal dari klan besar manapun. Dia dengan jijik tertawa, haha, seorang bocah di sini untuk mengikuti ujian peringkat Master Alkimia. Nak, kau berada di tempat yang salah. Kau harusnya pergi ke ujian peringkat magang alkimia. Seorang anak berusia 13-14 tahun dengan yakin ada di sini untuk mengikuti ujian peringkat Master Alkimia. Itu jelas jadi penghinaan bagi mereka. Siapa kamu? Nili dengan ringan melirik pria itu. Aku dari keluarga alkimia, anggota klan Chu. Namaku Chuning, kata Chuning dengan bangga. Keluarga alkimia, klan Chu minta dianggap sebagai klan alkimia. Nili mencibir jijik. Dia tiba-tiba teringat Chu Yuan, spiritual iblis peringkat perunggu bintang 3 yang berseteru dengannya saat ekspedisi ke reruntuhan kota anggrek kuno. Dia juga berasal dari klan Chu. Chuning dengan bangga menyatakan, klan Chuku memiliki 3 peringkat Master Alkimia tingkat senior, 6 Master Alkimia tingkat menengah dan lebih dari 20 Master Alkimia tingkat dasar, bagaimana kita tidak bisa dianggap sebagai klan alkimia dengan itu? Apa gunanya membanggakan kemuliaan masa lalu di sepanjang bibirmu setiap hari? Bagaimana dengan sekarang? Klan Chu hanya memiliki 1 Master Alkimia tingkat dasar sekarang. Masihkah bisa dianggap sebagai klan alkimia? Nili membalas dengan telak, sambil tertawa dan pergi. Chuning tidak pernah berpikir bahwa seorang bocah seperti Nili akan benar-benar paham dengan klannya. Lalu bagaimana sekarang? Aku, Chuning, pasti akan menjadi peringkat Master Alkimia. Kau masih berbau susu ibumu, tersesat di sini. Ini adalah ujian untuk jadi alkemis peringkat Master, bukan tempat untukmu bermain. Chuning mendengus. Meskipun dia sudah pernah mengikuti ujian ini 2 kali sebelumnya, dia benar-benar percaya diri dengan ketiga kalinya ini. Mendengar kata-kata Chuning, beberapa orang di sampingnya tertawa kecil. Orang-orang seperti mereka telah tekun di jalur alkimia selama beberapa dekade, tetapi baru sekarang punya kemampuan untuk mengikuti ujian peringkat Master Alkimia. Jika nanti ada seorang bocah seperti Nili yang berhasil lulus ujian, bukankah itu akan sangat memalukan bagi mereka? Nili mengangkat bahu dan dengan santai berkata, kita lihat saja nanti. Dia lalu mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan ke dalam. Chuning mencibir. Dia tidak percaya bocah kecil itu bisa mempraktekkan metode alkimia sampai batas tertentu dan juga berani memasuki ruang ujian. Setelah Nili memasuki ruangan, ada 2 Master Alkimia tingkat dasar yang duduk di depan. Keduanya berusia sekitar 50-60 tahun. Di sebelah mereka ada meja dan kursi. Di atas meja tersusun setumpuk buku dan pena dari tanduk domba. Melihat Nili masuk, salah satu Master Alkimia tertegun sejenak, bingung. Dia lalu bertanya, siswa, apakah kamu salah masuk ruangan? Ini adalah ruang ujian untuk peringkat Master Alkimia. 2 Master yang terhormat, aku tidak berada di tempat yang salah. Aku di sini untuk mengikuti ujian untuk peringkat Master Alkimia, kata Nili dengan sopan. Bagi penguji, yang terbaik adalah bersikap lebih sopan terhadap mereka. Kedua Master Alkimia saling memandang. Mereka tidak kenal siapa anak ini. Tapi kok anak ini benar-benar berani datang untuk mengikuti ujian peringkat Master Alkimia. Sebentar lagi, dia akan tahu betapa sulitnya ujian untuk jadi peringkat Master Alkimia. Jika dia tidak berada di jalur alkimia selama setidaknya beberapa dekade, tidak mungkin baginya untuk menjadi seorang Master Alkemis. Baiklah kalau begitu, ada lebih dari 360 lembar dalam tumpukan kertas ini. Kamu dapat mengambil beberapa lembar dari tumpukan itu. Pada setiap lembarnya, ada berbagai macam pertanyaan alkimia. Kamu harus menulis jawaban di atas kertas. Kamu harus mengambil total 20 lembar dan menyelesaikannya dalam waktu 2 jam. Dan jika jawabanmu yang benar lebih dari 90%, maka kamu dapat lanjut ke babak berikutnya. Salah satu dari 2 Master Alkimia itu menerangkan cara ujiannya. Master yang terhormat, mohon bantu aku untuk memilihkan beberapa lembar soal, kata Nili, sambil melihat pada sang Master Alkimia. Jika lembar soal sudah pilihan para Master Alkimia, maka itu akan menghilangkan kemungkinan adanya kecurangan. Master Alkimia itu melihat mata Nili yang jernih, mengangguk dan berkata, baiklah.
Dia lalu secara acak mengambil 20 lembar kertas dari sela-sela tumpukan dan meletakkannya di depan Nili. Kamu bisa menjawab soal ini sekarang. Nili mengambil pena berbentuk tanduk. Pandangannya menyapu seluruh pertanyaan di kertas-kertas itu. Sudut mulutnya naik. Pertanyaan-pertanyaan ini terlalu mudah baginya. Menjawab soal-soal ini seperti seorang master alkimia yang menulis makalah tingkat magang saja. Pemahaman Nili terhadap alkimia telah lama melampaui ranah master alkimia. Dia bahkan khawatir kalau dua orang master alkimia ini tidak akan bisa mengerti jika jawabannya terlalu rumit, jadi Nili sengaja menyederhanakan jawabannya. Beberapa jawaban atas pertanyaannya sebenarnya salah, namun, Nili hanya bisa menulis seperti ini karena pengetahuan alkimia para masters alkimia ini belum sampai ke tingkat senior. Pena Nili mulai menari. Mencoret-coret, dan dia sudah selesai menjawab beberapa pertanyaan.